Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Rumah Servis Ponsel. Oke, pada kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah Samsung A50. Samsung A50 ini datang dalam kondisi hidup tapi tidak bisa disentuh. Seperti itu. Kronologi dari yang punya mengatakan bahwa HP-nya ini habis kemasukan air. Kurang tahu juga apakah nyemplung atau kena hujan ya. Jadi kronologinya HP-nya ini habis kena air. Katanya sudah dicoba dikeringkan tapi tak bisa sentuh. Sekarang ini kita coba dulu untuk membongkar mesin dan LCD ya. Kita cek dulu apakah ada bagian-bagian yang mungkin korosi ya akibat masuk air. Kita lepas dulu. Ini kondisi mesinnya. Itu fleksibel LCD ya di bawah. Untuk LCD A50 ini tipenya AMOLED ya. Jadi untuk tipe AMOLED itu kebanyakan soket LCD-nya itu berada di bawah. Kita lepas dulu komponennya, kita cek apakah ada komponen. Itu komponennya sudah ada ya. Stiker itu sudah berubah warna merah, artinya itu habis terkena air ya. Jadi itu semacam kertas stiker yang kalau dikena air itu akan berubah menjadi merah ya. Jadi itu tanda bahwa HP ini bekas terkena air, bisa berendam, bisa terpercik. Di mesin itu juga sama ya, di frame yang atas juga sudah ada tanda kertasnya sudah berwarna merah. Kita cek dulu komponen-komponen di mesin apakah ada yang korosi ya. Kita sikat, kita bersihkan ya. Saya sini menggunakan Pertalite ya, Pertamax ya. Menggunakan Pertamax lebih jos. Kita bersihkan bekas-bekas korosi. Jadi yang biasa menyebabkan HP ini rusak kalau kita kena air itu adalah korosi itu. Korosi itulah yang merusak komponen HP. Ketika sudah aman, sekarang kita cek saja kita cek dulu di bagian LCD-nya ya. Jadi sebelum kita panaskan dulu untuk kita lepas LCD-nya. Kita panaskan di separator agar lebih mudah untuk melepaskan LCD-nya. Sekarang sudah cukup panas. Kita congkel ya, kita congkel secara perlahan. Karena ini LCD-nya masih ori ya, kita kerjakan dengan hati-hati ya. Harapannya LCD-nya ini masih bisa dipakai. Sebenarnya sudah deal sih dengan yang punya ini untuk ganti LCD. Namun sebelum lanjut untuk ganti LCD, jadi saya coba dulu untuk mengecek dan memperbaiki ya, atau bisa membersihkan saja. Kita cek dulu apakah masih bisa dipakai atau tidak ya. Jadi dalam proses pembongkaran ini kita bongkar dengan hati-hati ya, jangan sampai merusak LCD. Untuk yang AMOLED tipe Samsung itu biasanya di bagian bawah LCD juga ada lemnya ya. Jadi perlu berhati-hati ya. Beda dengan LCD yang IPS, itu biasanya di pinggir saja. Tapi kalau untuk yang AMOLED khususnya pada Samsung biasanya di bagian bawah juga ada lemnya. Jadi perlu
dicongkel ya secara berhati-hati seperti biasa menggunakan bahan lembut seperti mika seperti ini. Jangan menggunakan bahan yang keras. Boleh menggunakan plat yang keras itu, tapi untuk mencari celah saja di tepinya. Kalau sudah dapat celahnya dalamnya, kalau lebih aman menggunakan mika. Alhamdulillah sudah terlepas. Sekarang kita lihat itu sudah nampak ya di bagian di bagian konektor touchscreen itu ya. Di bagian touchscreen itu seperti ada sedikit korosi ya. Coba kita bersihkan. Apakah itu penyebab dia tidak mau disentuh? LCD-nya ini masih mulus ya, tidak ada retak. Tampilannya juga masih bagus, hanya tidak bisa sentuh itu. Sudah kita bersihkan bagian yang seperti korosi ya, bukan juga korosi kan di situ tidak ada komponen. Kita coba saja bersihkan. Bisa saja itu yang membuat sentuhannya short sehingga tak bisa disentuh. Kita bersihkan komponen-komponen lain. Mungkin ada yang juga korosi atau kotor ya, yang biasa menyebabkan ada konslet ya. Selanjutnya kita coba tes dulu ya, apakah hanya itu atau masih ada yang lain ya permasalahannya. Sekarang kita tes dulu. Kita pasang ke LCD, pasang ke mesin, dan kita tes. Kalau ini berhasil, alhamdulillah, tak perlu kita mengganti LCD ya. Karena untuk LCD yang ori ini juga lumayan harganya. Apalagi ini LCD-nya masih ori ya, ori bawaan, masih mulus tanpa cacat sedikit pun. Kita pasang. Selanjutnya coba kita hidupkan. Alhamdulillah masih hidup normal. Masih hidup normal. Kita tunggu sampai HP-nya masuk ke layar menu, apakah bisa disentuh atau tidak. Sudah masuk ke menu. Sekarang kita coba hidupkan. Alhamdulillah ya, sudah bisa disentuh. Kita tes dulu apakah ada bagian yang tak bisa sentuh. Ini layar yang cukup redup, coba kita terangkan. Alhamdulillah bisa ya. Karena pinnya ini lupa ya, nanya kepada yang punya. Kita tes saja ini. Sepertinya sudah aman ya untuk sentuhan. Jadi kemungkinan hanya itu saja ya untuk permasalahannya. Ada sedikit korosi atau short di bagian fleksibel touchscreen-nya sehingga ia tidak bisa disentuh. Jadi tidak jadi untuk ganti LCD ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, dimasukkan air, tampilan masih bagus, tidak bisa sentuh, mungkin bisa kita cek terlebih dahulu ya di bagian fleksibel LCD-nya. Kadang ada yang short. Kadang juga kalau masuk air itu kadang gelap ya, seperti tidak ada lampu, tapi gambarnya kalau di center ada ya. Jadi biasanya itu di bagian fleksibel lampu, tapi untuk LCD yang IPS. Jadi perlu kita cek terlebih dahulu ya, kita belum penggantian LCD. Sekarang saya rasa sudah cukup ya. Jadi mungkin itu saja
permasalahan di HP ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih karena sudah menonton. Saya Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.